Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat lagi salah satu video pembelajaran yang ada di bab 4 tentang laporan keuangan pemerintah untuk memenuhi tugas individu saya pada mata kuliah akuntansi pemerintah dengan dosen pengampu itu Bapak Syahrizal Hidayat, SEMAK. Sebelum memasuki materi saya yang pertama, referensi dari materi yang ada dalam video ini saya ambil dari salah satu buku yang berjudul Akuntansi Pemerintah yang ditulis oleh dosen saya sendiri yaitu Bapak Syahrizal Hidayat, SEMAK. Dan di sebelah itu ada gambar buku yang menjadi referensi materi saya. Materi dalam video ini ada 6, yaitu yang pertama itu saya akan menjelaskan tujuan pelaporan berdasarkan SFAC. Yang kedua, perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga, teori laporan keuangan sektor publik. Yang keempat, tipe laporan keuangan sektor publik. Yang kelima, sistem laporan akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir itu ada pelaporan keuangan pemerintah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya yang pertama yang berjudul tujuan pelaporan berdasarkan SFAC. SFAC sendiri itu kepanjangan dari Statement Financial Accounting Concept. Financial Accounting Standard Board atau PASB mengeluarkan sebuah statement yang bernama Statement of Financial Accounting Concept yang berisi tentang tujuan dari pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba yang terdiri dari 7, yaitu yang pertama, laporan keuangan bagi organisasi nirlaba harus menyajikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dan juga pengguna lainnya di dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi yang bisa membantu para penyedia dan juga pengguna lainnya dalam melakukan penilaian dan pelayanan yang disajikan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, menyajikan informasi yang berguna bagi para penyedia dalam menilai kinerja dari para manajer di organisasi nirlaba yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut. Yang keempat, menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan juga kekayaan bersih dari organisasi nirlaba yang menyajikan pula pengaruh dari peristiwa ekonomi dan juga transaksi yang bisa mengubah sumber daya tersebut. Selanjutnya, menyajikan informasi tentang kinerja dari organisasi nirlaba tersebut selama satu periode. Yang keenam, menyajikan informasi mengenai pendapatan dari organisasi dan juga perbelanjaan kas serta utang dan pembayarannya yang berpengaruh kepada likuiditas organisasi. Dan yang terakhir, menyajikan interpretasi guna membantu pengguna untuk memahami informasi mengenai keuangan organisasi nirlaba tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang kedua yang berjudul perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Kebutuhan mengenai informasi mengenai pemakai laporan keuangan pemerintah tentu sangat penting dan kebutuhan informasi tersebut tersaji sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai pengguna dalam pelayanan publik harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai biaya, harga, dan juga kualitas pelayanan yang disajikan oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat sebagai pembayar pajak dan juga pemberi bantuan tentu ingin mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana dari pajak tersebut yang sudah disetorkan. Publik juga berhak mengetahui mengenai kebijakan fiskal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga pengeluaran lainnya. Yang ketiga, investor dan juga kreditor berhak mendapatkan informasi mengenai tingkat risiko, likuiditas, dan juga solvabilitas. Yang keempat, kelompok elit politik membutuhkan informasi mengenai keuangan guna melakukan pengawasan dan juga pencegahan dini jika terjadi laporan keuangan negara yang terdapat penyelewengan.
Yang kelima, manajer publik memerlukan informasi akuntansi yang berfungsi sebagai komponen sistem informasi manajemen guna membantu pengendalian organisasi, pengukuran kinerja. Yang keenam dan yang terakhir, pegawai memerlukan informasi mengenai gaji dan juga kompensasi yang diterimanya. Materi saya yang ketiga itu berjudul Teori Laporan Keuangan di Sektor Publik. Ada dua jenis pelaporan yang terdiri dari pelaporan keuangan dan juga pelaporan kinerja di dalam pelaporan organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja ini adalah refleksi dari kewajiban yang menjadi presentasi dan juga laporan kinerja dari semua kegiatan serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini menjadi salah satu wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang memiliki kewajiban guna menyajikan laporan kinerja organisasi sektor publik tersebut adalah pemerintah di tingkat daerah dan pusat, unit kinerja pemerintah dan juga unit pelaksana, lalu LSM dan juga partai politik, hingga yayasan dan organisasi lainnya. Tujuan dari pelaporan keuangan di sektor publik ini guna menyediakan informasi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas sumber daya yang bisa dipercaya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi tentang sumber daya, alokasi dan juga pemakaian sumber daya keuangan tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai sisi entitas dalam pendanaan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan kas. Yang ketiga, menyajikan informasi guna melakukan evaluasi entitas dan juga pembiayaan dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Yang keempat, menyajikan informasi tentang kondisi keuangan sebuah entitas dan juga perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, menyajikan informasi menyeluruh dalam proses evaluasi kinerja entitas yang berhubungan dengan biaya jasa, efisiensi, dan juga pencapaian tujuan. Materi saya yang keempat itu tipe laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik memiliki beberapa tipe dan jenis yang saling terintegrasi. Dan laporan tersebut meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan posisi aktiva, hutang, dan juga modal dari pemilik dalam satu periode tertentu. Yang kedua, laporan surplus dan defisit. Laporan ini akan menampilkan pendapatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terjadi selama satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva. Laporan ini akan menampilkan kenaikan atau penurunan kekayaan dengan prinsip pengukuran tertentu dan harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini menampilkan informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas pada periode tertentu. Dan yang terakhir, catatan laporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi. Catatan laporan keuangan menampilkan informasi mengenai pos-pos laporan keuangan dalam pengungkapan yang menunjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi saya yang kelima, yaitu sistem laporan akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau yang disebut pula SAPP merupakan prosedur yang terdiri dari pengumpulan data, pencatatan, dan juga ikhtisar dari pelaporan posisi keuangan dan juga operasi dari pemerintah pusat tersebut. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini akan disampaikan di depan lembaga legislatif dalam proses tanggung jawab pelaksanaan APBN. Laporan keuangan tersebut terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran, konsolidasi laporan realisasi anggaran dari semua kementerian negara dan juga lembaga yang direkonsiliasikan. Yang kedua, neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat menjadi konsolidasi dari neraca SAI atau sistem akuntansi instansi dan juga SAKUN atau sistem akuntansi kas umum negara. Yang ketiga itu ada laporan arus kas. Laporan ini menjadi langkah konsolidasi laporan arus kas dari semua kanwil DJPBN atau disingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam unit Echelon 1. Yang keempat itu catatan atas laporan keuangan.
menjadi perincian dan juga penjelasan mengenai analisa dari nilai yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas. Materi yang keenam, pelaporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah memiliki beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap penggolongan dan pencatatan. Tahap ini merupakan proses identifikasi dan juga pengukuran yang menjadi bukti transaksi serta pencatatan di dalam jurnal yang menjadi bagian dari media pencatatan transaksi secara kronologis. Yang kedua itu ada tahap ikhtisar. Transaksi yang sudah dicatat dan juga digolongkan ke dalam jurnal akan diringkas dan juga dibukukan ke dalam buku besar rekening pada jangka waktu tertentu. Buku ini terbagi ke dalam buku besar umum dan pembantu. Yang ketiga itu ada tahap pelaporan. Data yang masuk ke dalam buku besar rekening tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang disajikan tersebut melalui neraca lajur dan juga kertas kerja. Sistem pencatatan ini dibagi menjadi single book entry dan juga double book keeping entry. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada bab ini, yaitu bab 4 tentang laporan keuangan pemerintah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada suara di belakang saya juga mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.